dhammah, ataupun dia berharakat mati tapi sebelumnya ada huruf berharakat fathah ataupun dhammah, maka dia makhrajnya ada di tengah lidah. Tapi kalau misalnya ada ya, dia berharakat mati, sebelumnya ada huruf berharakat kasrah, maka dia makhrajnya ada di jauh ataupun rongga mulut, karena dia menjadi huruf mad. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi pas panjang mad, itu dia mengalirnya di tengah mulut, jadi nggak ada lidahnya, itu nggak main kemana-mana, nggak main ke langit-langit, nggak main ke geraham, nggak main ke gigi seri dan seterusnya. Jadi tengah aja, mengalir aja, kayak orang teriak kan dia lidahnya nggak kemana-mana ya. Panjang mengalir aja di tengah ya, rongga mulut. Itu di wasatul lisan, jim shinu ya, fajimus shinu ya. Kemudian ada huruf dhad, ya, huruf yang paling sulit dibaca dalam makharijul huruf, itu huruf dhad ya. Di mana dia keluarnya? Mana? Sisi lidah ya, sisi lidah berjumpa dengan geraham ya, dengan geraham, latras dengan geraham. Jadi sisi lidah berjumpa dengan geraham ya, yang kanan atau yang kiri ataupun keduanya, tapi lebih banyak orang pakai yang kiri, Nah, jadi sisi lidah ya, sisi lidah ini anggaplah ini yang kanan, ini yang kiri, kemudian nanti kena dengan gigi geraham ya. Nah, sini. Nah, itu makhraj huruf dhad. Boleh pakai yang kanan ataupun yang keduanya, itu boleh, tapi yang bisa baca keduanya biasanya jarang ya, rata-rata pakai yang kiri. Ada juga pakai yang kanan, ada juga pakai yang keduanya, tapi jarang. Nah, itu makhraj huruf dhad ya, dha ya. Huruf dhad ini juga punya satu sifat yang dia khusus, sifat lazimah untuk dia dan hanya untuk dia aja, nggak ada huruf lain yang punya sifat tersebut, yaitu sifat istiqalah ya, istiqalah, atau ada sedikit memanjangkan ketika baca huruf dhad yang mati ya. Maka kalau kita baca surat Al-Fatihah ya, ayat terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi pas baca walad itu agak ditahan sedikit ya, tapi nggak sampai kayak saktah ya berhentinya, tapi ada ditahan sedikit. Makanya istiqalah, istiqalah itu artinya memanjangkan. Jadi apala yutilu, memanjangkannya, ditambah sin di depannya, jadi namanya talabu, meminta untuk memanjangkan. Jadi dipanjangkan sedikit ketika kita baca bo walal, ditahan sedikit, walal bolin. Nah, pas lamnya dia ada syiddahnya sedikit karena ada tasdid, tapi jangan kepanjangan juga dibacanya. Kalau bolin, nah, jangan, karena dia bukan gunnah juga. Lam ya, huruf bertasdid itu bukan gunnah ya. Huruf bertasdid selain daripada nun dan mim, itu dia tidak gunnah, maka jangan ditahan. Makanya ada di dalam juz 4 itu surat Al-Imran, makin lebih ayyawul, terakhir ayyawul, panjang ayyawul. Yawul ini dia ada tasdidnya, ayyawul. Dia waqaf di sini, waqaf. Banyak yang baca di ayat ini itu dengan ditahan panjang ya, ayyawul. Padahal nggak seperti itu, karena lam ini bukan huruf termasuk daripada gunnah ya. Jadi dia hanya tasdid, jadi memang ditekan. Nah, tasdid ini kan artinya keras ya, keras, syiddah ya, dengan keras. Jadi ketika masuk ke lamnya keras, tapi nggak ditahan seperti gunnah. Nah, itu kesalahan yang sering.
terjadi. Ayyahul, nah, gitu aja, jangan ayyahul. Nah, banyak yang seperti itu, banyak. Kan di ma'had pun, di pesantren pun ada beberapa asatidz yang baca seperti itu juga. Baik, di walal bolin. Nah, dia memang syiddah sedikit baru keluar langsung lam. Lin mat aridus sukun panjang 2 4 6 ya. Kalau sudah baca 4 4 semua, kalau bacanya 6 harakat 6 semua. Kalau bacanya 2 2 semua. Nah, itu. Baik. Kemudian itu huruf dhad. Dia huruf yang paling sulit ya. Perlahan kita pelajari sedikit-sedikit ya. Contohnya, ada yang punya contoh huruf dhad? Ada di ba'dukum ya, ya bisa ba'dukum min ba'd ya, ya bisa, boleh ba'dukum ba'd, ba'dukum min ba'd, ba'dukum min. Dia harus dibaca dengan makhraj sisi lidah ya. Bagian kiri, kita kiri aja lah, kiri, nanti angkat sedikit ke geraham. Jadi kalau lidahnya itu seperti ini, nah ini gerahamnya di sebelah sini, naik sedikit ya, kena dengan geraham ya, samping ya. Jangan maksa semuanya harus kena. Kalau dipaksa nanti kalau nggak pas jadi aneh keluarnya. Jadi ba'dukum min ba'd. Nah, coba bareng-bareng ya, saya baca ulang. Ba'dukum min ba'd. Nah, baca. Jadi tadi kan di sini ada, kita coba ini ya, olah semuanya. Ba'ain sukun, bot kaf mim, mimnya sukun ketemu mim. Ini ada idgham mutamathilain atau idgham mimi ya, salah satu hukum mim sukun ya, jadi dibaca dengung ya, karena ketemu mim sukun ketemu dengan mim, kemudian ada mim sukun ketemu dengan ba. Ini iklab, salah satu hukum nun sukun ya, hurufnya cuma ba saja. Jadi iklab ini mengganti nun dengan mim ya. Jadi kalau kita baca iklab itu ada 2 cara, yang satu bisa ditutup habis mulutnya, yang satu bisa dibuka sedikit. Di mim, kita buka sedikit nih, mim ba' atau mim ba'. Nah, kita habisin aja lah. Ya, kita habisin biar gampang. Kalau buka-buka sedikit takutnya ini. Ya. Karena dia bisa 2 caranya memang. Sama kayak jika mim sukun bertemu dengan ba ya, mim sukun ketemu dengan ba, itu dia nggak habis mimnya bacanya, tapi dibuka sedikit. Nah, kalau ini cara bacanya ada 2. Ba'bu, bu ya langsung ba'bu ya. Jadi dari makhraj ain yang ada di wasatul halqi langsung pindah ke bo, karena lidahnya kan nggak main kan, di ain ini lidahnya nggak main kan, nggak gerak, karena ain makhrajnya ada di tenggorokan. Nah, ketika selesai keluarin huruf dari ain, langsung ke lidahnya naik, yang kirinya ke geraham ya. Ba'dukum min ba'd. Nah, pas mati itu langsung dari ain tadi sama ya, langsung pindah ke bo, tahan ya, langsung naik lidahnya ke bagian sebelah kiri, naik gini, tahan harus itu, berhenti seperti itu, jangan dilepas. Kalau dilepas nanti mantul ya, jadi qalqalah. Jadi pas berhenti wakafnya tahan, habis suara baru lepas. Nah, kalau masih bersuara dilepas nanti takutnya jadi mantul, jadi qalqalah. Tapi sekali lagi, ba'dukum min ba'd. Aduh, powerful memang kalau keluarin makhraj ya. Ba'd, jadi ba'd. Nah, kalau lidahnya naik ya, nempel. Ba'd. Nah,
jangan ini pipinya ini jangan gembeng ada angin, bang, jangan begitu. Karena memang nggak pakai angin dia nggak pakai angin, dia nggak ngeluarin angin sampai bau atau suka ada yang seperti itu kan, keluar deh pipinya jadi besar, gembeng. Jadi nggak pakai angin, jangan sampai pipinya ini ya, tetap stabil aja. Ba'dukum min ba'. Nah, nggak ada angin. Baik. Jelas ya sampai sini ya. Makhraj huruf dhad. Kemudian setelah huruf dhad, kemudian kita juga sudah bahas ada makhraj huruf lam. Ada yang masih ingat tempatnya di mana? Huruf lam di mana? Iya, ujung lidah nempel dengan gigi seri. Ada lagi yang lain mungkin? Huruf lam ini dia sama seperti huruf dhad, hanya saja nempelnya tidak dengan gigi seri, dengan al-lithatil ulya atau gusi di atas gigi seri. Jadi ujung sisi lidah. Nah, ujung sisi lidah, bukan ujung lidah, tapi ujung sisi lidah. Jadi bagian ujung sisi lidah, bagian sini. Ya, bukan ini, kalau ini ujung lidah, tapi ujung sisi, bempernya aja. Nah, kalau mobil bempernya aja. Nah, depannya jumpa dengan al-lithatil ulya atau gusi atas. Ya, gusi ini gigi yang kena di sini. Ya, jadi ujung sisi lidahnya naik sini. Nah, di ujung sisi lidah, ya bukan yang samping, bukan yang kanan, bukan yang kiri, tapi ujung sisi lidah berjumpa dengan gusi atas, al-lithatil ulya, yaitu lam, li, lu. Jadi sedikit aja. Kalau kita pakai ujung lidah, jadinya tebal, la. Jadi la, li, lu. Jadi tebal. Atau kalau kita tarik sedikit lidahnya ke belakang, ya bukan di ujung gusi ini, jadi juga beda ya, la ya. Dilipat, lidahnya melipet, la, li, lu, la. Jadi tebal. Ya, jadi kalau untuk lam ini pakai ujung sisi lidah sedikit aja. Walau bo, lin, langsung lin, li, la, li, lu. Contoh, apa contohnya? Contoh yang mudah apa? Banyak lamnya. Surat yang banyak lamnya apa ya? Apa ya? Lam. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Surat apa itu? Bukan. Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Jangan ada waqi'nya jadi al-Waqi'ah. Al-Ma'arij ya. Ma'arij juz 29 setelah surat Al-Haqqah, surat ketiga juz 9 halaman 7. Belum bi'adzabin waqi'. Jadi ada orang nanya dengan azab yang terjadi. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ini adalah sa'ilun. Tanwin ketemu ba iqlab lagi. Bi'adzabin waqi', gunnah. Itu kan bi gunnah. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala lamnya fathah jelas ya. Ilum lam tanwin dhammatain jumpa dengan ba jadi iqlab, jadi diganti tanwinnya dengan mim ditahan. Bi'adzabi waqi', bi'adzabi dia kasratain berjumpa dengan waw jadinya idgham bi gunnah ya. Idgham artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan di tanwinnya atau nun sukunnya, huruf sebelumnya itu langsung masuk ke huruf setelahnya. Jadi tanwin dan nun sukunnya seakan-akan nggak dibaca. Bi'adzabi waqi', langsung ba waw. Jadi tanwinnya seakan-akan
nggak dibaca. Jadi langsung masuk. Idgham maknanya adalah idkhal. Kalau iqlab maknanya adalah diganti. Jadi apa yang diganti? Nun sukun diganti menjadi mim sukun. Jadi sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Nah, panjang sa-nya itu ada mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil di sini. Nah, di sini ya. Kenapa dia mad wajib? Karena dia dalam satu kata ya. Kalau mad jaiz dalam beda kata. Panjang 6 harakat ya, bi'adzabin waqi'. Tapi saya baca diulang. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Silakan. Huruf lam ini cenderung mudah karena memang kita biasa huruf L. Cuma kalau L ini kan lebih tebal karena dia pakai ujung lidahnya maksimal. Nah, kita lamnya sedikit aja. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Pas terakhir ainnya mati ya, makhrajnya di tengah tenggorokan, tahan, jangan dilepas sampai habis suara baru lepas. Nah itu kuncinya, biar kita lidahnya itu apa ya, nggak gatel. Kalau lidah gatel tuh pengen gerak terus, nah, tapi tahan sedikit ya, tenggorokan huruf makhraj semuanya. Kalau berhenti waqaf di huruf manapun, tahan dulu sampai habis suaranya baru dia dilepas makhrajnya ya, biar aman dulu baru dilepas. Baik. Nah, ini huruf lam kita juga sudah bahas kemarin. Di huruf lam ini khusus untuk lafzul jalalah. Ini kita review sedikit. Lafzul jalalah dia ada yang tafkhim, ada yang tarqiq ya, jadi setiap kita menyebutkan kalimat Allah ada yang tafkhim tebal ataupun ada juga yang tipis. Kalau tipis, jika ia didahului dengan huruf yang berharakat kasrah. Bismillah. Nah, itu tipis, di alamnya nggak tebal. Bismillah. Kalau dia tebal, didahului dengan fathah, dhammah, dan ditambahkan dengan mim untuk nida atau mim yang biasa kita gunakan untuk berdoa. Qala Allah, Abdullah, dan Allahumma. Cara bacanya pun juga dengan lam ditebalkan, bukan diganti menjadi waw. Jadi bukan Allahumma, tapi Allah. Nah, dia tetap makhrajnya di mana makhrajnya? Di sini ya. Nah, ini makhrajnya. Hanya saja kita bacanya agak lebih ditebalkan. Bukan kita ganti justru lamnya dengan waw. Kalau diganti jadi waw jadi au ya, au. Nah, jadi au. Allahumma, nah, itu salah ya. Itu salah. Niatnya pengen nebelin malah ganti makhraj ya, malah jadi ganti makhraj. Padahal makhraj huruf waw ini gimana? Makhrajnya ada di dua bibir ya, dua bibir tapi bin fitah terbuka. Au wa wi wu. Nah, jadi Allah. Nah, nggak boleh itu. Harusnya dia tetap naik lidahnya ya, ujung sisi lidahnya tetap nempel dengan listatil ulya ya, gusi atas ya, hanya saja agak sedikit ditebalkan. Allahumma bismillahi, nah, itu tipis. Qala Allahu, nah, itu tebal. Apa surat yang ada ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu tebal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ayat kursi. Kadang ayat kursi kalau kita baca lagi salat, lagi imam misalnya, itu biasanya ayat-ayat entah kenapa ayat-ayat yang masyhur itu seringkali kita, kalau saya nggak tahu yang lainnya,
Ayat yang masyhur seringkali sering kesandung lah, sering lupa. Uniknya begitu. Jadi rata-rata ya penghafal Quran. Ya. Bukan orang umum yang hafal Quran. Itu uniknya ketika baca ayat-ayat yang masyhur malah sering kepleset. Nggak tahu kenapa ya. Sering kepleset. Sampai waktu itu Kiai Haji Deden Muhammad Makhiruddin sudah sampaikan seperti itu. Di uniknya ketika kita ini menghafal Quran yang lancar-lancar, kalau baca ayat masyhur malah kepleset. Kurangnya nanti yang benerin. Wah, salah Ustaz ini. Semangat langsung semuanya. Kalau baca ayat 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ngeri-ngeri saya juga. Aku salah. Ini. Mungkin jadi biasanya itu kalau ayat-ayat yang mudah ya, surat-surat yang masyhur, kita itu bacanya jadi nggak fokus, lewat aja. Nah, emang lancar kan ya, lewat aja. Kadang nyasar ke yang hampir sama. Ya bisa, itu karena nggak fokus, jadi pas mau jatuh kita lewat aja. Saya mau baca juz 29 tuh lewat aja, tahu-tahu udah selesai aja. Dari amul kalau salah tahu-tahu lancar tuh, nggak ada salah, lancar aja. Tapi kalau sudah jadi imam baca itu saya mikir-mikir juga. Kemarin aja Al-Qiyamah saya lompat 2 ayat, tahu ada yang nyadar apa enggak? Mungkin lagi pada ngantuk ya. Nggak ada yang benerin lah. Pas sudah lompat saya baru ngeh tuh. Saya lompat nih 2 ayat, nggak ada yang benerin tapi. Gitu. Ada lanjut aja terus lah. Kalau diulang lagi udah nggak enak ya. Kalau surat 61 tuh surat Al-Asr ujungnya salah. Salah ya? Salah. Nah itulah, karena itu surat masyhur juga kan. Biasanya Pak Haji yang baca tuh. Rasanya ngeri-ngeri juga kalau baca itu. Khasirin ya? Nah itulah. Fasbahu zahirin ya? Zahirin. Fasbahu khasirin ya? Ikhtalat alayyal amr. Orang biasanya alasan ikhtalat alayyal amr. Campur aduk. Apa namanya? Ya saya kan ngerti juga surat itu kan, kadang kita mikir ini kayaknya maksudnya ini maksudnya, jadi kita kadang berspekulasi, akhirnya jadi ngaco, nggak ada yang benerin lagi. Ya mungkin karena saya salah salah denger apa itu mikir begitu, entah kenapa begitu. Makanya saya jarang kali baca surat-surat masyhur itu, takut kepleset juga. Kalau kepleset udah repot lah. Yang benerin nanti satu jamaah benerin semua, jadi rame jadinya, nggak kondusif kan. Harusnya yang benerin yang belakangnya aja ya, pas belakang imam nih 2-3 orang lah, itu yang jelas juga, nggak perlu juga yang di belakang ujung benerin. Saya berapa kali sholat kalau telat di belakang terus ada imam yang salah, saya nggak benerin juga karena udah di ujung banget kan. Harus teriak-teriak lagi. Kecuali dia memang mandek banget ya, maksudnya yang imam ini mandek banget, nggak bisa baca lagi, dia bingung, ulang-ulang, itu harus dibenerin, kalau nggak nanti ya kacau. Yang ini diem lagi kan, dia merasa gak enak juga, waduh salah lagi di mana nih. Bingung juga dia di rumah. Nah gitu. Kalau saya di belakang banget sih saya nggak benerin, cuma kalau saya masih di shop 2 kadang saya benerin juga, karena kalau depan kan nggak ada yang benerin juga. Ya itulah ya, manusia lah ya, bukan malaikat. Itu bedanya manusia sama malaikat. Kalau malaikat ya memang ya aman semua, kalau manusia ya pasti banyak salahnya. Jadi salah sa'ilun ka'adzabi waqi', makhraj huruf lam. Kemudian huruf nun, setelahnya ada huruf nun, makhrajnya ada di tarful lisan. Jadi ujung lidah berjumpa dengan apa? Apa? Sama ya, lisatil ulya juga. Jadi gusi bagian atas. Jadi bedanya dia sama huruf lam, kalau huruf lam dia hanya ujung sisi lidahnya. Tapi kalau huruf nun dia ujung lidahnya. Nah, jadi ujung lidahnya ini kena, kayak kalau digambar tuh kayak mana? Nah, ya nempelnya lebih banyak lah ya, nempelnya lebih banyak. Nah, bedanya nempelnya jadi lebih banyak. Itu ya kita sudah ambil juga kemarin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ban. Mirip kayak N, cuma lebih lebih halus saya bacanya. Lidahnya kena, banyak yang kena. Ban. Oke, baik. Itu
Kemudian huruf ro juga kita sudah ambil, dia sama juga tarful lisan, ujung lidah kena dengan apa namanya gusi, tapi agak ke belakang sedikit, ya, agak ke belakang. Warra yudani hilawah ada kali ya. Kena gusi agak ke belakang sedikit. Jadi jangan di ujung sama kena, tapi agak mundur sedikit. Ra 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 ri ru bar. Ra ri ru bar. Ra ri ru bar. Ra ni kalau dia fathah, dhammah ataupun mati dia tebal ya. Tapi kalau kasrah dia tipis ya. Ra ri ru bar. Bar. Coba bareng-bareng. Ra ri ru bar. Nah, ketika bar terakhir sukun, itu getarannya jangan terlalu banyak, cukup aja, cukup. Jangan juga jadi re baru jangan juga dipantulkan, tapi sedikit aja. Bar. Nah, lidahnya masih naik, suaranya udah berhenti. Bar, sedikit aja. Yang tafkhim tarqiqnya ra ini banyak juga, nanti kita bahas khusus lah sendiri untuk ra, tafkhim dan tarqiq. Tapi yang paling basic adalah dari segi harakat. Kalau dia fathah, dia dhammah, dia mati, didahului dengan fathah maka dia tebal. Tapi kalau dia ri, kasrah, dia tipis. Kalau baca surat Al-Fajr itu dia tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Tebal ya, tebal. Meskipun kalau kita lihat di rasemnya, di tulisannya, dia itu tulisannya wal fajri. Dia tulisannya seperti ini. Kenapa dia ri? Karena wawunya di sini untuk wawul qasam atau wawu sumpah. Jadi kalau ada waw, selain ada huruf, ada isim, ada alif lamnya, kemudian harakatnya dia kasrah, maka waw sebelum itu adalah qasam untuk sumpah. Jadi demi fajar, matahari, wal fajar, matahari pagi, wal fajar. Tebal apa tipis? Tebal. Kalau dia di waqaf, dia tebal. Kalau dia di waqaf jadi tebal. Tapi kalau di wasal jadinya tipis. Wal fajri wa layalin 'ashr. Nah, ya kalau Komar itu kan takdir judulnya. Mustamir. Nah, itu bacanya gimana? Mustamir tipis. Al-Qamar. Iya, Al-Qamar. Mustamir. Dia ada takdirnya itu apa takdir itu? Ada tasdid. Iya. Iya, tapi dia berhenti kan, dia hitungannya mati aja rohnya, dan sebelumnya dia kasrah. Jadi kalau ada roh dia mati, dia sebelumnya kasrah, dia tetap jadi tipis. Kalau kita tebalin gimana baca? Mustamir? Nggak bisa. Tanda takdir itu bukan dikeraskan gitu kan? Tidak, karena dia sudah tarqiq, dia mustamir. Memang kalau pengen belajar roh, bacanya surat Al-Qamar, karena isinya roh semua. Itu surat Al-Qamar itu jadi surat untuk ngetes seberapa bagus si qori ini baca. Jadi bukan untuk orang biasa baca, itu malah untuk ngetes qori yang bacanya bagus itu bacanya tesnya surat Al-Qamar. Waktu itu ada kawan saya ikut daurah Mansumah juga, Mansumah Muqaddimah gitu. Itu ditesnya baca Al-Qamar. Tesnya. Jadi ngecek dia benar nggak tipis tebal roh, karena banyak. Roh tebal itu banyak. Jumlahnya ada 9 maksudnya. Roh tipis ada 4 atau 5. Jadi ketika baca Al-Fajr, kalau kita waqaf tebal. Wal fajr. Ra-nya tebal, ra ya. Wal fajr. Wal fajri kalau di wasal jadi tipis. Wal fajr. Itu tebal. Wal fajri wa layalin 'ashr. Tipis terus tebal ya. Wal fajri wa layalin 'ashr. Itu tebal. Yang kedua tebal, tapi yang pertama tipis karena di wasal. Nah, masalah wasal dalam beda ayat, nah ini juga menjadi permasalahan yang patut kita perhatikan ya, karena nggak sembarangan kita bisa mewasalkan. Lebih utama dalam hukum wakaf ibtida
Ya, di akhir ayat itu kita wakaf. Di akhir ayat itu kita wakaf. Ya, tetap wakaf. Itu lebih utama. Meskipun dalam beberapa kondisi ataupun tempat kita bisa wasal. Kayak misalnya suratul Kahfi, surat Al-Kahfi ayat pertama. Itu di akhirnya ada Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Iwaja qayyima itu kan dia beda ayat ya. Iwaja qayyima beda ayat ya. Tapi iwajanya dia ada saktah. Ada saktah ya. Jadi saktah itu kan dia berhenti sejenak ya, tapi tidak mengambil nafas. Bagaimana itu? Apakah kita baca sakta atau kita baca wakaf karena dia akhir ayat? Gimana? Baca sakta. Nah, lebih utama kita baca wakaf sebetulnya. Nah, cuma orang nih karena surat itu kan unik ya, seringkali dibaca hari Jumat ya. Yang kemarin Pak Sulis juga nanya ya, fadilah surat Al-Kahf ya, diantaranya diterangi dua cahaya ya, di hari Jumat, antara dua Jumat dan antara kita dengan Ka'bah ya. Meskipun sebetulnya hadis tentang suratul Kahf ini hampir semuanya dhaif ya. Cuma karena dalam fadhailul amal makanya bisa tetap diamalkan. Makanya jumhur ulama dalam hal ini sepakat bahwasanya membaca suratul Kahf termasuk hal yang disunnahkan. Baik, jadi ketika baca iwaja qayyimah ya sebenarnya bagusnya kita wakaf aja. Cuma kadang orang nih karena sering surat ini surat terkenal kan ya, surat masyhur, ketika baca ini harus saktah nih, hal yang unik, hal yang gharib, hal yang langka. Nah, jadi lebih suka saktah. Jadi ketika nanti ada imam baca wakaf, imam nggak bener bacanya, harus saktah nih. Padahal boleh wakaf, nggak ada masalah. Ayo wajah dan nafas selesai. Qayyiman liyuna, boleh, nggak ada masalah. Ada banyak cara baca juga. Kalau mau disakta silakan aja. Tapi biasanya nafasnya nggak kuat juga. Kalau mau disakta yang wajah qayyiman liyunzira ba'san syadidan, itu berhenti di mana? Harus sampai habis ayatnya. Iya, nggak kuat nafasnya, ya kan? Kalau nggak kuat nafasnya nanti wakafnya jadi nggak bagus, qabih, jadi jelek wakafnya. Ibtida'nya di mana? Balik lagi qayyimah, ya kan? Mending kita wakaf aja sekalian di yang wajah. Nah, kecuali nafasnya panjang kuat, silakan aja. Ya, ada beberapa tempat memang yang lebih baik kita wakaf aja begitu. Kayak misalnya di akhir surat, saya pernah bahas juga masalah akhir surat Al-Anfal. Itu akhirnya kan dia ada 3 cara baca, karena setelahnya ada surat Bara'ah, surat Taubah, yang itu nggak ada bismillahnya. Itu ada 3 baca juga caranya. Yang pertama dengan diwakaf, yang kedua dengan disaktah, yang ketiga dengan diwasal. Itu benar semua cara bacanya, boleh. Allah bi kulli syai'in alim. Waqaf bara'atun minallah, nggak pakai bismillah, bara'atun minallah. Atau misalnya di sakta innallaha bi kulli syai'in alim, bara'atun, nah itu boleh juga. Atau dengan diwasal innallaha bi kulli syai'in alimun, bara'atun minallah, nah itu boleh juga. Nah itu ada 3 cara bacanya. Tayyib. Tadi ra itu ra, jadi makhrajnya lebih dia tarful lisan, pakainya ujung lidah berjumpa dengan lisatil ulya. Kemudian setelah ra ada huruf apa lagi? Ta wa dal wa ta. Ta, dal dan ta. Ta, dal dan ta. Nah, ini dia di mana makhrajnya? Ta, da, ta. Ada yang bisa menebak? Kira-kira di mana? Dia ujung lidah, tarful lisan berjumpa dengan gigi seri. Tapi gigi serinya bagian atas atau pangkal ya. Ini kalau gigi seri, nah dia bagian sininya. Nah, jadi ujung lidahnya kena sini ya, ujung lidah. Nah, bukan yang ini, tapi yang ini. Mentok ya. Po, ta dan da. Jadi ujung lidah berjumpa dengan gigi seri
bagian atas atau pangkal. Contohnya apa yang banyak poknya? Surat yang banyak poknya apa? Ya surat ya ihdinas siratal mustaqim. Sirat to juga sama kayak bo. Jangan kita pas baca to tuh ba gitu. Po. Ada yang begitu kan? Po. Itu nggak pakai begitu, nggak pakai angin-angin nggak. Jadi jangan pipinya jangan sampai bulat ya. Ya, po. Karena po ini bukan huruf hamas, ini nggak ngeluarin angin. Ya, dia jahar ya. Po. Jadi po, ti, pu. Po, ti, pu. Belpo. Dia ada qalqalahnya. Baik, saya baca ulang ya. Po, ti, pu, belpo. Belpo. Dipantul langsung. Po, ti, pu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung lamnya mati, jangan dipantulin, langsung mim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal coba. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi intinya jangan gembeng toknya, mulutnya gitu ya. Dan harus pas makhrajnya. Jadi ujung lidahnya kena dengan gigi bagian atas. Tarik. Siratal kemudian masuk ke lamnya. Lamnya jangan dipantulkan. Ya, karena lam ini makhrajnya naik sedikit ya kan? Naik sedikit dari to ya. Naik sedikit, benar nggak naik sedikit? Benar ya. Karena lam kan dia tadi ada di lithah, ada di gusi, ya gusi atasnya seri. Sementara to dia ada di gigi seri, tapi di bagian pangkal. Jadi pas to naik sedikit lam, nempel ya, langsung ke mim. Mim di mana mim? Bibir. Ya, jadi jangan balik jauh dulu baru baca mim, enggak. Tapi udah tarik aja sedikit, lepasin aja biar keluar makhrajnya. Habis itu langsung masuk ke mim. Ya, kalau kita tariknya lam yang banyak takutnya jadi berubah. Siratal mustaqim. Baik. Itu huruf to, kemudian da juga sama. Da tempatnya pun juga sama. Apa yang ada huruf da-nya? Apa yang ada huruf da-nya? Contohnya. Ya. Bisa. Tapi Bapak Haji tadi bilangnya adik kelas yang lebih mudah ya. Ya. Qul huwallahu ahad. Nah, dia da ini mati ya, da-nya tapi ada qalqalahnya di akhir ya. Qalqalah kalau ada di akhir dia jadi qalqalah kubra, jadi qalqalah kubra. Ya qul huwallahu. Nah, itu ada Allah tapi tafkhim, tebal karena sebelumnya wawunya harakatnya fathah. Dia qul huwallahu ahad. Nah, ini perhatikan karena apa ya? Hurufnya macam-macam di berubah. Qul huwallahu ahad. Jadi qul qaf lam ha ahad, akhirnya apa harokatnya? Dun, tuh. Ahadun, ya dia mubtada muakhar kalau di Arab di akhir. Di ahadun huwa Allah, harusnya ahadun huwa Allah. Qul qaf, makhrajnya ditekak, ya, aksal lisan, kemudian lam dia di ujung sisi lidah dengan lithatil ulya di gusi atas, huwa tarik ke dalam, ya. Aqsal halaq ya, dalam dia. Waw bibir masuk Allah lafzul jalalah tafkhim, sebelumnya fathah tebal jadinya. Kemudian hu juga balik lagi tadi hu aqsal halaq ya, nariknya ke dalam. Ha sama juga dalam, ha lebih bersih di tengah tenggorokan. Da, nah ini baru da-nya di sini di akhir. Mati
tempatnya sama kayak po dan ta, ya, ujung lidah bertemu dengan seri bagian atas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Coba saya baca, diulangi ya. Qul huwallahu ahad. Lebih lamnya pas lafzul jalalah tebal aja, tebal, dan dia naik lidahnya, ya, naik lidahnya, jangan pakai bibir. Bibirnya dibiarin aja, tapi pakai lidahnya naik, ditebelin. Qul huwallahu ahad. Ayo. Sekali lagi, qul huwallahu ahad. Oke, jadi bibirnya ketika lafzul jalalah nggak usah ikut-ikutan nggak perlu, tapi langsung lamnya aja, tapi ditebelin. Lamnya naik, lidahnya naik, tebelin. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Haknya tipis, baru da, ya, di qalqalah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Lebih tebal, lebih tebal, lebih keras karena dia termasuk dalam qalqalah kubra. Di bedanya kalau qalqalah sughra dia di tengah kata, di tengah kalimat. Kalau yang kubra dia di akhir kalimat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allah lafzul jalalah tebal, as-sa, ya, sa dia huruf shafir, nanti ada makhraj kita bahas ya. Ma da, da-nya mati ya. Al bukan au, tapi al. Lidah saya naik aja kan, bibirnya enggak au. Tapi al. Lidahnya naik aja, tapi bibirnya enggak enggak. Allahus samad. Oke, kita coba baca surat Al-Ikhlas deh, terakhir ya. Baca, biar ikhlas ngajak belajar. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu qalqalah da-nya ya, qalqalah. Lebih jelas lagi, ulang. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu, dia pakai ka apa pakai qaf? Kaf ya, jangan walam yakul, tapi walam ya, karena kan sebelumnya kul ya, nanti sama lagi yakul lahu. Tapi yakul pakai ka, kaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, nah itulah suratul ikhlas ya, suratul ikhlas. Suratul ikhlas. Asik kan? Kalau kita pakai makhraj dalam semua omongan kita, seru jadinya. Seru. Ya, berasa keren. Baik. Ini tadi terakhir di walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kufuwan wawunya fathatain jumpa dengan hamzah jadinya idhar. Jadi enggak ditahan, kufuwan ahad. Nah, simple. Baik. Nah, itu di huruf ta, da dan ta. Nah, baru setelahnya nanti ada makhraj. Lihat huruf safir ya, huruf sad, zai, sin. Nah, kita nggak nambah-nambah nih. Ulang terus ya, nggak apa, perlahan. Jadi setelahnya nanti ada makhraj huruf safir, sad, zai dan sin. Dia makhraj saya ini sedikit lah. Dia makhrajnya ada di antara dua seri bagian atas dan bawah, lebih dekat ke bawah. Itu huruf safir, sa, sa, za. Sa, sa, za. Ya, sa, sin, zai. Ya, kemudian safir. Sana wasafir mustaqim. Kemudian wadha, za dan tha. Wa, za, tha. Baru kemudian huruf dha,
Ya. Wa, za, dan sa. Nah, ini juga satu makhraj, yaitu dia ujung lidah berjumpa dengan gigi seri, tapi bagian ini ya, bagian ujung. Ya, bagian ujungnya. Ya wa, za, sa sama wa, za, wa, sa. Baru kemudian nanti ada bagian syafah bibir ya, itu huruf fa, jadi ujung gigi seri berjumpa dengan bibir bawah, kemudian nanti ada syafatain dua bibir, waw, ba, dan mim, baru kemudian nanti ada gunnah makhrajnya di khayshum. Nah itu sisa yang kita akan ambil di pertemuan selanjutnya. Sampai sini apa kan? Ngobrol. Gimana? Huruf so. Iya, sebetulnya huruf so tadi setelah makhraj yang tadi kita terakhir da, kok, da, ta, setelah itu huruf sofir. Ya huruf sofir. Nah, ini kita udah singgung juga kemarin sedikit. Ya huruf sofir. Kenapa disebut sofir? Karena suaranya kayak binatang. Ya, huruf sofir ini maknanya ya bersuara kayak binatang. Dia ada huruf so, kemudian ada huruf sin dan huruf za. So, sin dan za. Ya za ini kan kayak lebah ya. Nah, sin dia kayak mendesis ya, so juga kayak agak mendesis ya. Ketika baca so, sin ya itu harus keluar aja angin yang banyak, nggak apa-apa karena dia termasuk dalam huruf hams ya, huruf hams. Jadi so, sin dan zai ya. Contohnya wassafati saffa, itu angin semua tuh, ada so, gimana? Enggak, tetap karena gembung nih apa ya, enggak ada kaitannya sama makhraj huruf, enggak ada kaitannya. Jadi makhraj huruf tuh ya keluarnya dari tempatnya aja, dari tempatnya kayak huruf shafir, dia di antara dua gigi seri atas dan bawah ya, dia di sini lebih dekat ke bawah, so, sa, za ya, lebih dekat ke bawah. Jadi nggak gembung juga sih, karena gembung ini nggak ada kaitannya sebetulnya. Ya so, sin dan zai. Wassafati saffa. Fa-nya juga ada hamsnya. Jadi banyak anginnya. So-nya ngeluarin angin, fa-nya juga ngeluarin. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekiranya ini saya kurang lebihnya. Maaf, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin benerin makin rusak.